Lalu bayangkan bahwa pada tahun 80-an itu Radio Prambors waktu itu nomor 1 di Jakarta sebagai radio anak muda itu punya acara mejeng di Blok M. Jadi dia menyiarkan langsung orang-orang yang dandan anak-anak muda dandan mejeng-mejeng di lintas Melawai. Jadi ada lintas Melawai, ada Blok M disingkat bakal lokasi mejeng. Lalu ada lagu si Denny Malik yang dia anak GSP dan kemudian jadi artis. Dia nyanyinya kan jalan-jalan sore-sore itu gitu. Lalu ada lagu rock siapa deh yang jadi ustadz itu Hari Mukti. Dia juga betul-betul tentang Blok M gitu loh. Jadi udah dari dulu ikon. Nah, jadi saya melihatnya sebagai sebuah perpanjangan kelanjutan dari posisi kultural Blok M sebagai ikon Jakarta, lokasi Jakarta. Nah itu kalau mau dirunut sejarahnya panjang ya. Saya mau dari kapan, dari zaman kolonial atau apa gitu itu bisa ya. Tapi mungkin sangat kelihatan sebagai ikon budaya pop youth culture itu di tahun 80-an. Di situ ada Lipstick, ada New Garden Hall, bioskop yang sekarang jadi Blok M Plaza. Lipstick itu diskotik, ada lintas Melawai gitu yang benar-benar sore-sore orang-orang tuh dandan sengaja untuk ya melintas aja, lalu dikomentari oleh radio secara live gitu loh. Lalu macem-macem. Nah terkait dengan itu misalnya ada Bulungan gitu. Bulung itu kan lokus budaya juga dan youth juga, tapi lebih kultural. Misalnya di situ melahirkan tokoh ikonik kayak Yudhistira, lupa saya, termasuk Radar Pancadhana ya di situ. Lalu juga Anto Medan itu kan dulu preman di situ dan kemudian sekarang mengorganisasi para pengamen gitu. Nah jadi sejarahnya panjang, posisi budayanya juga kuat dari dulu. Cuma mungkin sekarang itu banyak yang konsumen si Blok M. Jadi harus dipahami secara budaya gitu ya. Tapi kemudian konsumen sekarang itu banyak yang terputus dari sejarah itu. Jadi kayak tak tahu baru gitu loh. Yang baru sebetulnya hanyalah viralitas medsos gitu loh. Dan kenapa bisa begitu? Satu itu area komersial. Kalau diperhatikan itu kawasan yang ramai tapi jarang yang tinggal di daerah itu. Semuanya itu on the move. Itu lintasan karena ada terminal Blok M. Again itu jadi lagu juga. Jadi kayak iya kan? Jadi terminal Blok M itu menyebabkan ada mobilitas, lalu ada pusat-pusat ekonomi. Dulu Aldiron, sekarang Blok M Square, lalu kemudian sekelilingnya muncul. Lalu toko-toko di sampingnya itu kan jadi tersebar sebagai milik-milik privat, tapi jadi satu area kawasan ekonomi gitu loh. Nah, kebanyakan konsumsi katakanlah budaya pop, dari mulai mainan dulu Hoya, terus ada saya ingat waktu kecil itu game ini Dingdong gitu kan. Dan di situ ada premannya. Saya waktu itu dipalak sama preman tuh, waktu itu kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Jadi maksud saya ngumpul semua berbagai lapis, tapi tidak ada yang stay di situ. Semua bertransaksi ekonomi atau jalan gitu, on the move. Itu menyebabkan ini sebuah kawasan yang kuat, tapi tidak dibangun dari basis orang tinggal di situ, bukan kampung, bukan kawasan tempat tinggal. Semua orang bergerak, semua orang ke situ, tapi tidak tinggal di situ gitu loh. Walaupun 24 jam menjadi metabolisme yang selalu hidup, iya. Tapi itu hanya berganti jenis konsumsi atau produksi yang ditransaksikan, misalnya kehidupan malamnya mulai jam berapa gitu. Lalu muncullah barbar, mulailah muncul Little Tokyo dan sebagainya gitu loh. Jadi memang lama dan harus dipelajari secara kultural, secara etnografi dan tapi kawasan Blok M itu apa, itu juga perlu dipelajari gitu. Mana yang area, kalau administratif Bulungan nggak masuk Blok M, tapi kalau secara kultural dan dari sudut pengguna jelas itu melekat gitu.